Halo, selamat pagi, salam Nusantara. Saatnya kami sajikan beragam informasi dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara bersama saya Glenys Oktania. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sebanyak 5 rumah warga hangus terbakar di Cakung Timur, Jakarta Timur pada Kamis malam. 13 unit mobil dan 65 personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Kobaran api di permukiman warga di Jalan Kayu Tinggi, Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur terjadi pada Kamis malam. Besarnya kobaran api dengan cepat menghanguskan 5 rumah di kawasan ini. Kebakaran terjadi sekitar pukul 10 malam dan diduga berasal dari korsleting listrik. Untuk bangunan itu ada, kalau kakaknya ini ada 8 kakak, jumlah jiwanya ada 14. Secara bangunan dia ada, bangunannya itu kurang lebih ada 4 atau 5 bangunan. Secara pelaksanaan pemadaman tidak ada kendala, cuman hanya tadi emang ada karena terhambatnya aliran listrik, jadi kami proses pemadamannya sedikit ada kurang nyaman. Ini dalam proses ya, kami tidak bisa menyimpulkan dari apa penyebabnya, nanti akan disampaikan atau ditentukan oleh pihak yang berwajib. Kebakaran hebat melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Cipayung di Depok, Jawa Barat pada Kamis malam. Kebakaran di TPA Cipayung sedang dalam penanganan petugas, mohon bantuannya untuk... Api berkobar di salah satu sisi TPA Cipayung Depok. Api berasal dari bagian bawah gunungan sampah dan menyebar ke bagian atas. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Upaya pendinginan masih berlangsung dan belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Kalau tadi sih hanya 1 ya, tapi kan dia merambat gitu. Jadi hanya 1. Luas area yang terbakar. Nah, untuk luas area saya belum cek dengan pasti ya, karena masih proses investigasi sekarang. Mungkin bisa segera kita lokalisir ya. Jadi tidak menyebar. Alhamdulillah sekarang sudah padam, tapi sekarang sedang proses pendinginan supaya tidak ada percikan api lagi nih, karena pemicunya berarti kan ada. Sehingga sekarang kita antisipasi supaya pemicunya tidak bertambah dan bisa segera diselesaikan. Puluhan penumpang kapal motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan berhasil diselamatkan tim evakuasi dan kapal yang melintas. Proses evakuasi penumpang KM Nurul Salsa berlangsung setelah kapal tenggelam di perairan barat Pulau Polasi. Sebanyak 44 orang berhasil dievakuasi dengan rincian 43 selamat dan 1 meninggal dunia. Sebelum diselamatkan, para korban sempat terombang-ambing di laut setelah kapal mengalami mati mesin, kebocoran dan akhirnya tenggelam. Mereka bertahan menggunakan jaket pelampung dan gabus. Di pelabuhan Pulau Jampea, para penyintas disambut haru oleh keluarga masing-masing. Sementara itu, dari total 74 penumpang dan awak kapal, 49 orang selamat, 1 meninggal dunia, dan 24 orang masih dalam pencarian. Akhirnya korban KLM Nurul Salsa bisa ditemukan dan dievakuasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah ke pulau terdekat atau Pulau Jampea. Dengan jumlah yang berhasil dievakuasi yaitu 44 orang, di mana 43 diantaranya selamat dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Untuk korban yang belum ditemukan, data sementara yaitu 24 orang. Untuk memenuhi kebutuhan BBM di Kota Medan dan sekitarnya, Pertamina mendistribusikan sebanyak 6.600 kiloliter BBM ke sejumlah SPBU di Kota Medan. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengurangi antrean panjang yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Pertamina mendistribusikan sebanyak 6.600 kiloliter BBM yang terdiri dari Pertalite, Solar, dan Pertamax ke berbagai SPBU di Kota Medan. Penambahan pasokan diharapkan dapat mempercepat pemulihan ketersediaan BBM, mengurangi antrean masyarakat. Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya masih aman. Kami secara operasional menyalurkan 6.600 kiloliter untuk Kota Medan dan sekitarnya. Dan untuk kelancaran itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, pengawalan, pengamanan dari Bapak Kapolda Sumut, Bapak Kapolres Pelabuhan Belawan, yang mana secara intens dan berdedikasi mengawal BBM untuk masyarakat. Sampai dengan saat ini secara faktual stok BBM itu di depot ini masih sangat cukup dan terpenuhi, tidak ada keterbatasan. Namun ada beberapa pembenahan internal. Kemudian terkait dengan adanya antrian, ini berkaitan dengan adanya permintaan masyarakat yang tinggi terhadap BBM sehingga terjadi kemacetan. Distribusi BBM di Sumatera Utara masih terganggu hingga Kamis malam. Antrean warga masih terpantau hingga keluar SPBU. Antrean kendaraan untuk memperoleh BBM masih terjadi di SPBU Jalan Setiabudi, Kota Medan. Namun antrean ini sudah mulai berkurang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Warga berharap distribusi BBM kembali lancar sehingga aktivitas kembali normal. Tidak kebagian solar saat mengantre sejak sore hari, sopir-sopir di Kota Manado terpaksa menginap di mobil dan area SPBU. Meski layanan SPBU belum dibuka, namun sopir pengangkut barang dan kendaraan penumpang terpantau telah mengantre di depan SPBU. Sopir memilih bertahan di antrean agar bisa mendapatkan solar pada pagi hari. Warga keluhkan kualitas air bersih di Pontianak. Apa langkah antisipasi krisis air bersih saat musim kemarau, khususnya di Kota Pontianak? Informasinya hadir usai jeda di Jurnal Nusantara. Ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan kesimpulan. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Sejumlah warga Pontianak, Kalimantan Barat mengeluhkan pasokan air PDAM kurang lancar, kualitas air terasa asin dan keruh. Pemerintah Kota Pontianak mengaku telah berkoordinasi dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai untuk menyiapkan distribusi air baku cadangan. Memasuki musim kemarau, sejumlah warga Kota Pontianak mengeluhkan kualitas air PDAM yang menurun. Selain terasa asin, air juga dinilai keruh dan alirannya kurang lancar. Salah satunya Yanti, warga Sungai Jawi. Ia mengaku harus menyiapkan hingga 9 galon air bersih dalam satu pekan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemarau kan memang kebiasaan gitu, airnya keruh,
bau asap. Kalau musim kemarau kan ada itu ya asap ya, bisa bau asap, asin, tetap itu. Cuman macetnya kadang-kadang kalau nggak disedot nggak naik airnya, harus disedot dulu. Kalau terlalu asin biasanya saya beli aqua. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan kondisi tersebut merupakan dampak musim kemarau yang berlangsung lebih dari 3 pekan. Saat debit sungai menurun, air laut masuk ke Sungai Kapuas sehingga mempengaruhi kualitas air baku yang diolah menjadi air PDAM. Apalagi kalau sudah kadar garamnya di atas 10 gram per liter, per mililiter per liter ya. Jadi ini udah bisa mengganggu kenyamanan. Nah, kita tentu kalau sudah sampai seperti ini di atas 6.000 kita sudah mengaktifkan IPAL intake penepat ya yang jaraknya 21 kilo untuk dicampur supaya air tidak terlampau asin. Nah, untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah Kota Pontianak bersama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai telah menyiapkan sumber air baku cadangan. Air cadangan ini akan didistribusikan agar pasokan air PDAM tetap layak digunakan masyarakat. Wali Kota juga mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air bersih selama musim kemarau. Langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan air bersih hingga kondisi kembali normal. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Apa langkah antisipasi krisis air bersih saat musim kemarau khususnya di Kota Pontianak? Saat ini kita sudah bersama Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa, Bapak Abdullah. Selamat pagi, Pak Abdullah. Boleh kita update sedikit soal kondisi krisis air bersih di Kota Pontianak hingga saat ini seperti apa, Pak? Pagi, Mbak Glenis. Kondisi Kota Pontianak saat ini kondisi kadar garamnya masih di bawah ambang batas. Alhamdulillah kita masih bisa operasional secara normal. Di Pontianak itu ada 3 spam, sistem penyediaan air minum, yang satunya spam Imam Bonjol yang melayani Kecamatan Pontianak Tenggara, Selatan, Kota, dan Barat. Spam keduanya di spam Parit Mayor, itu melayani Pontianak Timur. Dan spam ketiganya di IPA di Pontianak Utara. Semua spam itu masih dalam kondisi normal. Namun ada suatu instalasi kita yang diletaknya di Pontianak Barat yang di Nipa Kuning. Itu pun kondisinya fluktuatif turun naik. Turun naik, tapi masih di ambang batas aman. Oke. Dan kondisi itu pun ini masih kita pantau per jam kondisinya. Alhamdulillah ini kondisinya masih terpantau, masih kondisi terkendali. Oke, warga mengeluhkan Pak aliran airnya tidak lancar, berbau begitu ya, dan juga keruh. Nah ini sebenarnya disebabkan apa Pak? Kalau bau disebabkan itu banyak faktor. Pertama masalah kualitas air baku. Namun kami mengoptimalkan instalasi yang ada semaksimal mungkin supaya keluhan-keluhan terhadap bau, terhadap keruh itu bisa kita atasi semaksimal mungkin. Dan untuk kondisi di lapangan itu ada faktor, bisa faktor di jaringan perpipaannya bocor, bisa faktor tekanan yang tidak stabil. Itu yang menyebabkan sedimen-sedimen yang ada di pipa itu tergerus dan sampai ke pelanggan. Sejauh ini seperti apa Pak laporannya dari analisis Perumda? Berdasarkan lapor yang kita terima di sistem kita itu alhamdulillah itu masih di bawah di normal lah kasarnya. Masih bisa kita layani pelanggan-pelanggan kita. Kebetulan pelanggan kita itu ada 160.000 yang menyebar di 6 kecamatan. Dan itu pengaduan-pengaduan itu sangat masih bisa kita kendalikan. Tidak seperti kondisi-kondisi sebelumnya. Ya, ini kan air yang didistribusikan kualitasnya kurang lah ya Pak. Ini bisa disebutkan segitu dikeluhkan oleh masyarakat. Apakah juga memang dari Perumda bukan yang mempunyai ambang batas kesehatan Pak untuk air bersih didistribusikan? Bagaimana dengan standar itu Pak? Betul Mbak Glenis. Memang kita bikin ada standar berdasarkan Kepmenkes, itu batas amannya itu jangan sampai lewat dari kadar air bakunya jangan lewat 600 ppm. Namun untuk yang instalasi yang di Imam Bonjol yang kapasitas 1.400 itu masih di bawah 10.
Sedangkan instalasi yang di Parit Mayor itu sama juga di bawah 10, dan yang untuk yang di Selat Panjang itu ambang batasnya itu 50. Yang di Nipa Kuning itu yang ada melebihi dari 300. Namun itu tidak kontinu sepanjang 24 jam. Tapi fluktuatif kondisi saat ini 1 jam 2 jam aja. Jadi intinya itu masih dalam kondisi dari sisi kesehatan masih aman. Oke, bagaimana antisipasi yang disiapkan Perumda Tirta Khatulistiwa mengantisipasi distribusi air ini? Apakah ada bantuan air yang dihantarkan kepada warga begitu, Bapak? Saat ini masih aman. Namun kami sudah siap terhadap kalau ada keluhan pelanggan terhadap air tidak ngalir, kami standby-kan tangki. Selain itu juga kalau memang kualitas air bakunya sampai di batas ambang itu di atas 600 ppm, itu akan kami operasionalkan instalasi cadangan kita yang ada di Penepat. Jadi memang sudah dipersiapkan cadangan sumber air baku lainnya ya Pak untuk membantu distribusi ya Pak? Ya, kita ada kapasitas yang di sana ada 6,5 hektar. Namun operasionalnya baru bisa maksimal 500 liter per detik. Sedangkan kebutuhan untuk Kota Pontianak saat ini kurang lebih sekitar 2.000 liter per detik. Maka nanti kami campur dengan air baku yang ada di Sungai Kapuas ini dengan air baku Penepat. Namun dari sisi kualitas air bakunya tetap kami lakukan pemeriksaan di batas aman masih. Apabila itu tidak batas aman, kami tidak akan menjalankan atau mengoperasionalkan sumber air baku yang ada di Sungai Kapuas besar yang di intake Nipa Kuning. Terakhir Bapak, ada imbauan untuk warga Kota Pontianak di masa musim kemarau ini Pak? Himbauan kami, terima kasih Mbak Glenis, kami menghimbau kepada masyarakat Kota Pontianak, khususnya pelanggan PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, gunakanlah air secara bijak, hemat, dan peruntukkanlah untuk kebutuhan dasar. Apabila untuk kebutuhan di luar kebutuhan dasar, kayak menyiram pohon, itu kami. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready, action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Informasi berita-berita yang valid dari kami. Jangan sampai berita-berita yang yang hoax atau tidak sesuai itu menjadi suatu berita yang isu yang tidak enak. Namun ambil berita-berita yang resmi dari Pemdam Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak. Apabila ada hal-hal yang timbul mencurigakan dari berita-berita itu, segera konfirmasi kepada media kami atau melalui telepon resmi Pemdam Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak. Baik, terima kasih Bapak Direktur Utama Perumdam Air Minum Tirta Khatulistiwa, Bapak Abdullah telah bergabung di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Bapak. Terima kasih. Dan saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya. Pengurus Yayasan Masjid menggelar layanan potong rambut gratis bagi petugas masjid dan jemaah. Kegiatan sosial ini direncanakan menjadi agenda rutin setiap bulannya. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV.
Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Beroperasinya kembali Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berdampak pada harga bahan pangan di pasar tradisional di Jember yang mengalami kenaikan meskipun pasokannya melimpah. Kenaikan harga diperkirakan terus terjadi dampak tingginya permintaan di pasaran. Satu-satunya yang terjadi di pasar tradisional Tanjung Jember, Jawa Timur, harga daging ayam potong melonjak setelah dapur SPPG kembali beroperasi. Harga daging ayam potong saat ini naik menjadi Rp32.000, padahal harga sebelumnya Rp22.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi akibat permintaan daging ayam tinggi untuk bahan baku dapur SPPG dan konsumen rumah tangga meski pasokan yang ada di lapak pedagang melimpah. Sejak kembali beroperasinya dapur SPPG, rata-rata pedagang mampu menjual sedikitnya 100 kg daging ayam per hari. Harga daging ayam sekarang naik. Berapa ini? Dari mulai 2 minggu yang lalu 22.000, sekarang 32.000. Kenapa faktornya? Yang MBG biasa, kan ini sudah menjelang MBG buka lagi. Jadi semua bahan baku naik. Kalau kemarin anak-anak libur sekolah 2 minggu, MBG turun harga ayam turun drastis. Sekarang mulai naik lagi. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas sayur mayur dan bumbu dapur, bahkan rata-rata kenaikan di atas Rp10.000 per kilogram. Yang mengalami terutama itu lombok rawit merah, lombok rawit hijau, lombok besar. Sampai berapa ini? Sebelumnya itu kemarin sebelum anak masuk sekolah itu 35 itu per kilonya. Cabai rawit ya? Yang merah. Sekarang berapa? Sekarang 50, 55 yang ori. Kalau cabai merah besar? Cabai merah besar 25, sekarang 35 sampai 40. Kalau cabai rawit hijau? Hijau sekarang 60. Kenaikan harga baru Total Care Man Antiperspirant Deodorant dan Total Care Man Perfume Body Spray bikin Total confident. Total Fresh, total wangi seharian, total freshness, total confidence, Total Care Man, totalitas lelaki maskulin. Berangkat dari semangat menjaga kebersihan, pengurus Yayasan Masjid menggelar layanan potong rambut gratis bagi petugas masjid dan jemaah. Kegiatan sosial ini direncanakan menjadi agenda rutin setiap bulannya. Suasana berbeda terlihat di halaman Yayasan Masjid Agung. Sejak pagi, petugas kebersihan, petugas keamanan, penjaga alas kaki hingga jemaah mengantri untuk mendapatkan layanan potong rambut gratis. Program sosial yang digagas ini berlangsung mulai pagi hingga menjelang waktu zuhur. Sejumlah pemangkas rambut profesional dilibatkan dengan target melayani sedikitnya 60 orang pada pelaksanaan perdana. Kebersihan sebagian daripada iman, kemudian Allah itu indah, suka dengan indah-indah. Jadi kami buat program untuk potong rambut gratis setiap tanggal 15, setiap bulan sekali. Target memang minimum itu 60 kepala. Melalui kegiatan ini, Yayasan ingin menumbuhkan kepedulian terhadap kebersihan dan kerapihan, sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi para petugas masjid dan jemaah. Mungkin seluruh jemaah Masjid Agung juga sangat mendukung program ini. Karena itu kan istilahnya kalau kerapian itu kan memang harus jaga, sebagian dari iman. Kalau sekali pangkas biasanya sih 20.000. Ya bisa menghemat budget istilahnya kan, kalau setiap bulan sekali diadakan, jadi bisa mengurangi beban juga kan. Program ini juga direncanakan menjadi agenda rutin setiap bulan. Muhammad Reza Palepi, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.
Saudara, kami akhiri Jurnal Nusantara hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Pagi. Saya Glenis Oktania berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.